Sebenarnya memang itu menjadi topik pertama dan utama yang kita bicarakan, yaitu bagaimana global economic condition. Tentunya itu selalu menjadi topik pertama setiap kali finance ministers dan central bank governors bertemu. Untuk tahun ini kan kita ada waktu itu sudah di Februari, lalu di April, lalu yang ketiga, nanti masih ada lagi yang terakhir di Oktober, itu di DC. Nah, tetapi memang dalam dua pertemuan terakhir, khususnya April dan Juli ini, dominasi dari pembicaraan itu selain kita bicara banyak sekali achievement dan kerjasama ya, tetapi selalu topik pertama memang adalah global economic conditions. Jadi seperti Anda tadi sebutkan, bagaimana belakangan ini tentunya dengan inflasi yang masih tinggi dan bahkan di beberapa negara semakin tinggi. Lalu bagaimana tingkat suku bunga itu sudah mulai digunakan untuk merespon itu, tetapi bagaimana kemudian juga pertumbuhan ekonomi masing-masing negara itu berbeda-beda. Setelah mengalami masa pandemi selama 2 tahun, ada yang sudah mungkin selesai, tapi kebanyakan masih belum, masih menghadapi pandemi ini dengan kasus-kasus yang mungkin masih tinggi, tetapi mungkin memang sudah sangat banyak berkurang gitu ya dibandingkan tahun 2020 dan 2021. Nah, ketika negara-negara ini keluar dari 2 tahun masa yang sudah sangat berat itu, masuk ke tahun ketiga, kita sekarang dihadapkan pada harga yang tinggi dan juga pada respon kebijakan yang sudah mulai harus merespon terhadap harga yang tinggi tersebut. Nah, inilah yang membuat beberapa negara, khususnya negara maju, itu memang akhirnya agak berada pada risiko di mana mereka akan berhadapan pada inflasi yang masih tinggi, akan tetapi pertumbuhan ekonominya harus akan melemah. Nah, ini yang sudah kita lihat misalnya di Amerika. Probability untuk dia resesi itu sudah cukup besar. Kalau bukan di paruh kedua tahun ini, bisa di tahun depan. Tetapi di sisi lain kita juga lihat bahwa beberapa negara, khususnya negara-negara yang dengan utang yang sangat tinggi dan juga pendapatannya sangat rendah, itu misalnya seperti negara-negara di Afrika dan juga termasuk negara-negara seperti Sri Lanka. Ini negara-negara yang biasa negara kecil tapi utangnya sangat tinggi dibandingkan dengan PDB-nya, sehingga memang kurang sustainable. Ketika tingkat suku bunga itu naik, lalu kurs mereka juga melemah, nah maka tidak heran mereka juga akan mengalami masalah-masalah. Nah, ini memang dibicarakan dalam konteks G20, kenapa? Karena G20 adalah premier forum untuk economic cooperation, yang tujuannya adalah biasanya, kalau kita ingat sejarahnya 2008 dan sebagainya, ini dihadapkan pada bagaimana negara-negara terbesar di dunia ini, Indonesia kan termasuk salah satu negara yang terbesar ekonominya, Indonesia nomor 16 sekarang, menghadapi krisis seperti ini, apa yang akan dilakukan oleh 20 negara terbesar ini, termasuk European Union. Nah, biasanya memang kalau 20 negara ini bisa menemukan suatu formulasi bersama-sama dan kesepakatan bersama-sama dalam menghadapi krisis, itu akan mengurangi dampak dari krisis tersebut secara global. Dan ini memang juga karena negara ini juga sangat besar, 20 negara ini, itu juga bisa membantu negara-negara yang sangat miskin tadi itu untuk bisa mengurangi beban mereka. Nah, dalam konteks inilah bagaimana menjadi topik pertama memang dibahas adalah tentang global economic condition. Walaupun sebenarnya saya juga ingin cerita, ini banyak sekali pencapaian-pencapaian yang kita dapatkan di selama G20 ini kita sudah leading sekitar 7 bulan gitu ya. Sebenarnya kita menghasilkan banyak sekali kesepakatan-kesepakatan yang menghasilkan dampak yang konkret. Misalnya, saya ingin mulai dari kesehatan. Dengan masa pandemi 2 tahun yang sudah kita hadapi, dirasakan konsensus yang sangat berat, sangat besar dari semua negara ini, untuk kemudian kita bersama-sama melihat bagaimana secara bersama-sama kita menghadapi risiko future pandemic. Jangan sampai kita terjadi lagi 2020 pandemik datang, kita nggak terkoordinasi. Harusnya ada vaksin di mana, harusnya bagaimana kita membagi informasi dengan cepat, itu harusnya bisa lebih terkoordinasi dengan baik. Makanya disepakati, dibentuklah yang namanya preparedness for future pandemic. Nah, ini kemudian membutuhkan dana. Nah, ini sudah disiapkan namanya FIF, Financial Facility Fund di Bank Dunia. Dan semua negara sekarang sudah menunjukkan dukungannya dan bahkan mayoritas sudah mengkontribut. Saat ini kita sudah terkumpul 1,2 billion US dollar untuk itu. Jadi ini adalah hasil konkret, manfaat nyata yang kita dapatkan dari presidensi G20 Indonesia. Itu nomor 1. Lalu nomor 2 adalah khususnya dalam konteks sustainability finance. Indonesia kemudian mendorong logika bagaimana sustainability itu tidak bisa dicapai dengan serta-merta.
tetapi kita dorong bagaimana logika transition finance. Nah, ini penting untuk bisnis. Kenapa? Karena ini akan memperkenalkan taksonomi baru dalam dunia keuangan, yaitu tidak hanya kita akan bicara sustainable finance, tapi kita juga bicara tentang transition finance. Bagaimana kita tidak bisa loncat langsung dari fossil fuel langsung ke green technology. Jadi akan ada transisi di antaranya. Nah, untuk ini butuh pembiayaan. Nah, dalam konteks inilah kemudian disepakati logika transition finance. Ini akan menjadi taksonomi baru, menjadi aset kelas baru. Nah, untuk ini Indonesia sudah memperkenalkan showcase konteks yang sangat kuat juga dan bisa ditiru nanti oleh banyak negara lain yang namanya country platform untuk energy transition mechanism. Nah, inilah yang kemudian kita dalam konteks ini misalnya kita tahu listrik kita 68% itu adalah batu bara. Nah, bagaimana kita melakukan early retirement dari batu bara ini kemudian juga bisa membuka ruang bagi pembangkit listrik energi terbarukan. Nah, konteks ini kemudian didukung oleh semua negara dan secara khusus kita akan didukung oleh multilateral seperti ADB, World Bank, dan juga didukung oleh negara-negara seperti Amerika dan juga Jepang secara spesifik dan juga Germany. Dan juga kita akan mendapatkan dukungan dan sudah kita bicarakan dengan cukup konkret dengan beberapa private sector seperti G-Vans dan juga beberapa filantropis seperti Bloomberg, Rockefeller dan sebagainya. Jadi kita mendapatkan dukungan dan ini akan menjadi contoh bagi banyak negara untuk kemudian bisa memperkenalkan lagi energy transition mechanism di banyak negara lain. Nah, itu nomor 2, transisi energi. Lalu yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita mencapai dorongan yang kuat tentang digitalisasi. Nah, ini di semua negara semua mendukung karena melihat bagaimana selama pandemi itu digitalisasi itu sangat membantu negara-negara untuk bertahan. Nah, sehingga kita tahu bahwa ke depan kita akan terus bisa dan harus mendorong digitalisasi di semua negara dan ini menjadi agenda besar juga bagi Indonesia ke sana. Mungkin satu bonus adalah tentang pajak. Bagaimana kita untuk pilar 1 dan pilar 2 itu terus disiapkan untuk implementasinya. Jadi pilar 1 dan pilar 2 itu sudah disepakati di 2021 kemarin. Di 2022 ini kita terus perkuat cara untuk implementasinya. Nah, nanti untuk yang pilar 1 itu akan harapannya bisa ditandatangani di pertengahan tahun depan. Sementara pilar 2 ini sebenarnya sudah siap, role modelsnya sudah siap. Ini nanti bisa diimplementasikan secara bersama-sama di tahun 2023. Jadi ini lagi-lagi memberikan semangat yang kerjasama yang luar biasa di antara negara-negara G20 walaupun kita dihadapkan pada konteks geopolitik yang luar biasa. Jadi untuk mendapatkan agreement itu sangat sangat susah. Tetapi kemudian bagaimana leadership dari tentunya Pak Jokowi dan juga dengan Menteri Keuangan dan Pak Peri Warjio bisa menghandle semua perbedaan-perbedaan di dalam antar negara itu sehingga kita bisa mendapatkan manfaat nyata yang luar biasa. Oke.